بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih berada di hari-hari Islam terus ditekan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga terjadi peristiwa yang sangat berat bagi orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Itulah boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun yang membuat kehidupan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sangat tersiksa. Hingga akhirnya peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan rayap kepada surat perjanjian kesepakatan yang telah ditulis oleh orang-orang Quraisy yang mereka tempelkan di Ka'bah, dan tidak ada yang tersisa dari surat tersebut melainkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya ketika selesai dari boikot ini dan orang-orang kafir Quraisy menghentikan embargo mereka baik dari sisi ekonomi maupun yang lainnya, pada saat itu Rasulullah bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib nyampur antara yang beriman dan yang musyrik. Ini semata-mata fanatisme yang ada di dalam hati orang Arab yang Allah sebutkan hamiyatul jahiliyah. Ini hamiyatul jahiliyah Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme qabilah. Bahkan walaupun mereka menyadari misalnya ada salah satu dari anggota qabilahnya yang membunuh qabilah lain dan memang yang salah adalah qabilahnya dia siap membela di atas kebatilan hanya semata-mata karena yang membunuh tersebut adalah bagian dari golongan dan kabilahnya. Seperti itu akhlak jahiliyah dahulu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, membimbing kaum muslimin untuk tetap bersikap objektif di dalam menghadapi apapun itu walaupun dari musuh kita. Kata Allah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Dan janganlah kebencian kalian terhadap kaum yang lain membuat kalian tidak bisa bersikap objektif, tidak bisa bersikap adil. Tetaplah berbuat adil walaupun kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Tetaplah berbuat adil walaupun kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Kita tidak boleh membenci kebenaran yang ada pada musuh kita. Tidak boleh membenci, membantah kebenaran yang ada pada musuh kita. Sebaliknya kita tidak boleh menerima kebatilan yang ada pada kelompok kita. Ini nggak boleh. Karena Islam bukanlah sebuah partai, bukanlah sebuah organisasi yang dibangun di atas AD/ART, tapi Islam ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar dari boikot ini, pada saat itu adalah tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 kenabian ini, Abu Talib sudah memasuki usia 80 tahun. Dan ternyata masa boikot 3 tahun itu sangat berat dirasakan oleh Abu Talib. Membuatnya sudah tidak bisa
aktif lagi, hingga membuatnya terus lemah dan sakit yang menimpanya semakin parah. Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka pun mengatakan sesama mereka, ayo mari kita datangi Abu Talib. Kita khawatir jangan sampai inilah perjumpaan kita yang terakhir dengan Abu Talib. Mereka ingin agar Abu Talib di akhir-akhir kehidupannya ini, yang mungkin dia merasa sudah hampir meninggal, agar Abu Talib ini menyerahkan ponakannya ini untuk dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena jangan sampai kalau Abu Talib sudah meninggal, baru mereka melakukan tindakan yang paling berbahaya terhadap Rasulullah. Nanti orang-orang Arab mengatakan mereka itu beraninya nanti Abu Talib telah meninggal. Mereka tidak ingin dikatakan seperti itu. Jangan sampai orang-orang Arab mengatakan mereka beraninya nanti kalau Abu Talib sudah nggak ada. Iya. Kalau kita beraninya kalau nggak ada bapaknya. Iya. Akhirnya mereka pun datang. Di situ ada Abu Jahal ibn Hisham, ada Utbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, dan juga ada Umayyah ibn Khalaf. Mereka berbondong-bondong datang mengunjungi Abu Talib, lalu mengatakan, wahai Abu Talib, udah cukuplah ponakanmu itu begitu keras terhadap kami. Dia nggak mau membiarkan keyakinan kami, udahlah masing-masing aja. Dia tidak ingin kami ini untuk bisa hidup tenang dengan menyembah patung-patung kami. Selalu dia menyebutkan, mencela patung-patung kami, menyebutkan patung-patung ini tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa menolak keburukan. Ternyata risih orang-orang Quraisy dengan hal tersebut. Maka coba panggil ponakanmu agar kita mencapai suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan, win-win solution. Akhirnya Abu Talib pun melihat usianya yang sudah semakin senja dan sudah sakit-sakitan, ia pun memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talib, ya ibn akhi, haula'i abna'u umumatik wa asyrafu qaumik. Wahai ponakanku, ini adalah paman-pamanmu dan juga petinggi-petinggi yang mulia dari Quraisy. Dan mereka ingin menawarkan kepada engkau jalan keluar yang menjadi keuntungan antara dua belah pihak. Apa kata Rasulullah? Atau begini saja wahai pamanku, cukup mereka mengucapkan satu kalimat, niscaya orang-orang Arab akan tunduk kepada Quraisy dan orang-orang Ajam non-Arab akan tunduk di bawah pemerintahan Quraisy. Satu kalimat saja. Tidak ada yang lain yang aku minta dari mereka. Satu kalimat. Mereka akan menundukkan seluruh muka bumi ini. Dan semuanya akan takluk di bawah mereka. Kata Abu Talib, wah itu bagus kalau seperti itu. Hanya mengucapkan satu kalimat saja, kan ringan. Akhirnya orang-orang Quraisy pun mengatakan, ya udah, kalau memang seperti itu, setelahnya engkau menyingkirkan dakwahmu dari kami, terserah. Hanya ucapkan satu kalimat. Lalu setelah mereka semua siap, mereka bertanya, kalimat apa itu? Kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Orang-orang Arab akan tunduk di bawah kalian dan orang-orang Ajam takluk di hadapan kalian. Apa yang mereka lakukan? Langsung Abu Jahal bin Hisham tepuk tangan. Wah, luar biasa. Abu Jahal bin Hisham sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pun mulai mengejek-ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasulullah. Seraya mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kita jadikan objek
untuk beribadah, dia ingin untuk menjadikannya hanya satu saja. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Tuhan yang banyak yang kami sembah. Jadi mereka ada menyembah namanya Lat, Manat, dan Uzzah. Juga ada Hubal. Hubal ini patung terbesar yang dibawa oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai dari Syam sampai ke Mekah. Dan dialah manusia yang pertama membawa patung ke Jazirah Arab dari Syam ketika dia melakukan perjalanan ke Syam. Banyak patungnya. Ada patung Wat, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. 5 patung ini warisan dari patung-patungnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Masih ada patung-patung itu dulu zamannya Rasulullah. Nah, kabilah-kabilah Arab menyembah banyak sekali. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah pohon yang dianggap angker. Ada yang menyembah batu-batu yang dianggap keramat. Ada yang menyembah orang-orang saleh yang sudah meninggal di dalam kuburan mereka. Semuanya ini Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3, juga di dalam surat Yunus. Mereka pun tepuk tangan untuk mengolok-olok, untuk mengejek. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan tuhan-tuhan, objek-objek yang banyak yang kami ibadahi ini hanya satu saja? Subhanallah. Dan mereka memang bukan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Husain, "Ya Husain, kam ta'budu minal aliha?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau ibadahi?" Dia mengatakan 7. 1 di langit, 6 di bumi. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Husain, kalau sedang engkau ditimpa musibah, kepada siapa engkau akan meminta?" Kata Husain, "Aku tahu tidak ada yang bisa menghilangkan musibah ini kecuali yang ada di langit. Maka aku hanya meminta kepadanya." Kata Rasulullah, "Wahai Husain, apakah pantas ketika engkau ditimpa musibah, engkau meminta kepadanya, dan ketika engkau mendapatkan kesenangan, engkau menyekutukannya dengan selainnya? Ama Husain, lau aslamta ya Husain, 'allamtuka kalimatain." Wahai Husain, kalau engkau mau masuk Islam, aku akan ajarkan kepadamu 2 kalimat. Hingga akhirnya setelah berlangsung beberapa saat, Husain pun masuk Islam, dan Nabi SAW mengajarkannya 2 kalimat, "Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi." Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk sehingga aku bisa melakukan amalan sesuai dengan hidayahmu, dan jagalah diriku dari keburukan diriku sendiri. Baik. Hingga akhirnya Allah menurunkan surat Shad yang berkaitan dengan orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah dengan tepuk tangan. Kata Allah, "Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq wa kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa 'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab wa antalaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru 'ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad." Setelah Allah turunkan ayat-ayat ini, mereka pun kata Abu Jahal dan selainnya, "Ayo, mari kita pulang. Enggak mungkin kita mencapai kesepakatan dengan Muhammad. Ayo kita pulang. Tetaplah kalian bersabar untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian, walaupun Muhammad mencela Tuhan-Tuhan kalian." Manusia yang tidak mau menggunakan akalnya. Di dalam peristiwa yang lain, sebagian orang-orang kafir Quraisy ini datang memberikan tawaran kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, daripada engkau mencela Tuhan-Tuhan kami dan kami terus melakukan intimidasi kepada engkau dan sahabat-sahabatmu, lebih baik kita cari win-win solution saja, yaitu setahun kami menyembah Tuhanmu saja dan tidak menyembah Tuhan kami,
tapi tahun berikutnya engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami. Adil kan? Rasulullah terdiam hingga Allah menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Jadi nggak boleh ya kita ketika debat diskusi dengan sesama muslim terus ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ini nggak boleh. Karena ucapan ini diucapkan kepada orang-orang kafir, bukan kepada sesama muslim. Adapun sesama muslim, kalau kita tidak sama pendapatnya, maka kita harus saling mentolerir pada perkara-perkara yang bisa ditolerir. Khilaf misalnya, yang satu memandang kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh bid'ah, yang satu kunut subuh sunnah. Ini dua-duanya ada ulamanya. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah, mereka berdalilkan dari sahabat Tariq ibn Asyam. Ketika ditanya oleh anaknya, "Ya abati, wahai ayahku, engkau salat di belakangnya Rasulullah, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, ketika mereka menjadi khalifah, apakah mereka kunut subuh?" Kata Tariq ibn Asyam, "Ai bunai muhdats, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah." Tapi Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah, kata beliau, "Lam yazal Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah, kata Anas bin Malik, terus menerus kunut subuh sampai beliau meninggal. Hadis ini dilemahkan oleh ulama yang memandang kunut subuh bid'ah. Tapi Imam Nawawi, sebelumnya Imam Syafi'i, memandang hadis ini sahih. Dan Imam Syafi'i, demikian pula Imam Nawawi, manusia-manusia ulama yang tidak diragukan kredibilitasnya dalam ilmu hadis, yang memang Allah berikan izin bagi mereka untuk berijtihad. Kata Allah, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Nah, Imam Syafi'i tidak diragukan ahli dalam bidang hadis. Tahu enggak? Mustalahul hadis, ilmu-ilmu istilah hadis, itu pertama kali yang membukukannya adalah Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Sebagaimana juga usulul fiqh yang pertama kali membukukannya adalah Al-Imam Syafi'i. Jadi tidak diragukan kredibilitas Imam Syafi'i dalam bab ini. Hanya saja sahabat Tariq ibn Asyam tidak bisa dikesampingkan juga. Bukan juga kita membanding-bandingkan. Kalau gitu kita apple to apple aja deh. Mana yang lebih hebat, Imam Syafi'i atau Tariq ibn Asyam? Bukan seperti itu cara para ulama. Tapi bagaimana sikap para ulama? Tariq ibn Asyam, sahabat Nabi, Allah berikan wewenang untuk berijtihad. Al-Imam Syafi'i, imam yang diakui kaum muslimin, juga Allah berikan hak untuk berijtihad. Masing-masing berijtihad dengan dalilnya, maka ini pendapatnya A, ini pendapatnya B, harus saling mentolerir. Juga misalnya tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dikeraskan atau tidak ketika membaca Al-Fatihah bagi imam pada salat-salat jahriyah, ataukah dibaca dengan sir, dibaca dengan diri saja. Khilaf di kalangan para ulama. Hadis Anas bin Malik dan juga dari Aisyah, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika mereka membaca Al-Fatihah pada salat-salat jahriyah, mereka tidak terdengar ucapan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya. Tapi Abu Hurairah, perawi yang dari kalangan sahabat paling banyak hadisnya, mencapai 5.000 lebih. Dinukil Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, ketika mengimami orang-orang, Abu Hurairah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang meragukan kredibilitas Anas bin Malik dan juga Aisyah? Dan siapa juga yang meragukan kredibilitas Abu Hurairah? Semuanya ulama dari kalangan umat ini. Maka yang berpegang dengan mensirkan, melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia berpegang dengan pendapatnya Anas bin Malik dan juga Aisyah radhiyallahu anha dan jumhur para sahabat. Dan yang mereka memulainya dengan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, mereka berpegang dengan pendapatnya Abu Hurairah.
Yang ini dengan dalil, yang ini dengan dalil. Yang ini ada salafnya, yang ini ada salafnya. Jadi salafi atau tidak salafi itu bukan karena kunut subuh atau enggak kunut subuh. Bukan karena mengeraskan bismillah atau tidak mengeraskan bismillah. Tadi anda sholat di masjidnya salafi. Kok ente tahu? Soalnya dia enggak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Sebaliknya, tadi anda sholat di masjidnya ahlul bid'ah. Kenapa? Dia mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ente kurang piknik. Main ke Gunung Salak untuk piknik. Tapi ala kulli hal, kita harus legowo dalam hal-hal seperti ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita kelapangan dalam hal seperti ini. Dan ini ada pembahasan sendiri sebenarnya. Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah, beliau memiliki satu kitab Muqaddimah atau Madkhal fil Fiqh Islami, pendahuluan sebelum seorang itu masuk mempelajari fiqih di dalam Islam. Karena di dalam Islam fiqih itu banyak ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, sebelum orang masuk ke dalam perbedaan pendapat ini, dia harus mengerti adab-adab dan akhlak seorang muslim ketika menghadapi khilaf. Apakah semua bisa ditolerir? Pokoknya kalau ada khilaf di kalangan ulama, maka mari kita berlapang dada. Yang satu merayakan maulid, yang satu tidak. Mari kita berlapang dada. Apakah demikian? Kita lihat. Maulid ini, peringatan maulid Nabi, ini tidak pernah ada salafnya. Tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah sahabat, tidak pernah tabi'in, tidak pula imam madhab yang 4. Tidak pula murid-murid imam madhab yang 4. Baru ada sekian abad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga khilafnya tidak bisa ditolerir. Berkata seorang nazim, ma kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Tidak semua perbedaan pendapat itu bisa ditolerir kecuali pendapat-pendapat yang memang memiliki pijakan dari dalil. Adapun maulid tidak ada dalilnya sama sekali, kecuali kalau mau cocok logi, semua orang bisa cocok logi. Seperti ada yang mengatakan kita harus khuruj 4 bulan. Dalilnya firman Allah di dalam surat At-Taubah, fasiru fil ardi arba'ata asyhur. Di dalam surat At-Taubah dimulai dari ayat 1, 2 dan 3, paling atas sebelah kiri. Allah berfirman, berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan. Ini dalil untuk khuruj 4 bulan. Padahal ini perintah Allah kepada orang-orang musyrikin untuk mereka berjalan di muka bumi ini 4 bulan. Kalau mau cocok logi hal seperti ini semuanya bisa. Tapi apakah nyambung? Enggak. Jaka sembung naik ojek. Enggak nyambung, Jack. Baik. Fasyahid, seorang tidak boleh ketika berbeda pendapat dengan seorang muslim lalu endingnya dia mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini enggak boleh. Nah. Baik, hingga akhirnya Abu Thalib meninggal, yang sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Kita nggak usah ulang lagi ya. Kita lanjut. 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal, ternyata Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha menyusul meninggal. Abu Thalib ketika masih hidup, beliaulah yang menjadi pelindung Rasulullah ketika di luar rumahnya. Dan Khadijah menjadi penghibur hati Rasulullah ketika berada di rumahnya. Dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Hanya beda 3 bulan. Akhirnya hal ini membuat Rasulullah sangat sedih. Dan tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Ketika Abu Thalib meninggal, otomatis dakwah Rasulullah di Mekah semakin susah. Karena tidak ada lagi yang melindunginya. Akhirnya beliau pun harus melakukan ekspansi, mencari manusia-manusia lain yang bisa membantu dakwah beliau. Beliau pun berniat untuk mendatangi kota Taif yang tidak terlalu jauh dari Mekah, sekitar 60 mil dari Mekah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadits Aisyah. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah,
Hal marra bika yawmun asyaddu 'alaika min yaumi Uhud. Wahai Rasulullah, apakah pernah engkau merasakan suatu hari yang lebih berat terasa bagimu dibanding hari ketika engkau melakukan perang Uhud? Perang Uhud lebih dari 70 sahabat terbunuh. Pamannya Hamzah dibunuh dan dimutilasi. Sangat berat. Bahkan Hindu bintu Utbah mengambil hati atau jantung Hamzah ini dan dimakan mentah-mentah. Nanti kita akan ceritakan pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan di atas ketaatan kepadanya. Ketika itu pun Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Wahai Aisyah, aku pernah mengalami peristiwa yang jauh lebih berat ketika perang Uhud. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil. Di dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah, ketika aku mendatangi kota Taif dan menawarkan dakwahku satu persatu, aku datangi petinggi-petinggi kota Taif, di antaranya Ibnu Abdi Yalil. Ini seorang petinggi kota Taif Bani Thaqif yang dikenal dengan Thaqif. Thaqif ini penisbatan kepada Thaqif disebut Thaqafi. Makanya nanti kita akan sebutkan tentang ada sahabat namanya Urwa ibni Mas'ud Al-Thaqafi. Ini namanya akan kita sebutkan pada tahun ke-6 Hijriah berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ada juga Hajjaj ibni Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur Irak dari utusan Abdul Malik ibni Marwan pada dinasti Bani Umayyah yang membunuh sahabat-sahabat Nabi. Nanti kita akan sebutkan insyaallah kisahnya setelah selesai sirah nabawiyah. Masih tebal insyaallah. Baik, kata Rasulullah, aku pun menawarkan dakwahku kepada petinggi-petinggi kota Taif ini. Namun semuanya menolak. Lebih dari itu, mereka memprovokasi anak-anak kecil untuk mengolok-olok Rasulullah SAW, hingga mereka pun mengelilingi Rasulullah sebagaimana anak-anak yang berjalan mengelilingi orang gila. Mereka pun menyoraki Rasulullah, meneriaki Rasulullah, menghina Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah SAW hingga beliau terusir sampai ke satu tempat yang bernama Qarnu Tha'alib. Di situ beliau pingsan, meninggalkan Taif. Kaki beliau sampai luka. Pada saat itu beliau bersama Dihya ibni Khalifah, beliau bersama Zaid ibni Harithah. Zaid ibni Harithah pembantunya yang pernah kita ceritakan kisahnya. Hingga akhirnya kata Rasulullah, ketika aku sadar dari pingsanku, ternyata di atas kepalaku ada awan yang menaungiku. Ternyata di atas awan tersebut ada Jibril alaihi salam. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, innallaha qad nadhara ma fa'ala qaumuk wa innahu arsala ma'iya malakal jibal. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melihat apa yang dilakukan oleh kaummu, dan Allah mengutus bersamaku malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau menginginkan agar aku menghimpitkan dua gunung yang ada di Mekah ini kepada penduduk Taif sebagai balasan atas tindakan yang mereka lakukan, niscaya aku akan lakukan, menunggu perintahmu agar terbalaskan dendammu. Kalau kita tidak punya kemampuan aja, gimana caranya untuk balas dendam? Tapi sungguh Allah tidak akan pernah salah di dalam memilih kepada siapa risalah ini diamanahkan. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata Allah dalam surat Al-An'am, dan Allah mengetahui kepada siapa ia berikan amanah risalah ini. Ternyata diberikan kepada manusia yang dadanya sangat luas.
dan hatinya sangat lapang. Apa ucapan Rasulullah? Dengan semua perlakuan sampai beliau pingsan, diolok-olok, dituduh gila, dilempari sampai berdarah. Jawaban beliau, la. Jangan. Bal as'alullah an yukhrija min aslabihim qauman ya'buduna Allah wa la yusyrikuna bihi syai'an. Sebaliknya aku meminta kepada Allah agar mengeluarkan dari keturunan-keturunan Bani Thaqif, dari keturunan Hawazin, penduduk-penduduk Taif ini, manusia-manusia yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Hingga akhirnya tidak ada satupun musyrik di kota Taif. Tapi apakah beliau menikmati itu dalam hidupnya? Tidak. Nanti bertahun-tahun. Di sini juga menunjukkan bahwasanya dakwah itu jangan terburu-buru untuk menikmati hasilnya. Terkadang sebagian sahabat berdakwah, sebagian ulama berdakwah, mereka tidak merasakannya pada masa hidup mereka. Tapi nama mereka harum, Allah angkat setelah kematian mereka. Rasulullah tidak menikmati kejayaan umat ini seperti sekarang. Tapi di dalam banyak hadis beliau pernah mengatakan, wadittu law anni ra'aitu ikhwani. Aku tuh sudah kangen ingin bertemu dengan saudara-saudara kita, wahai sahabat-sahabatku. Kata para sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Loh, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? La, bal antum ashabi. Bukan, kalian itu adalah sahabatku. Amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang belum lahir saat ini. Nanti lahirnya mereka tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Rasulullah rindu dengan orang-orang seperti itu, yang lahir setelah Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah walaupun mereka tidak melihatnya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dirindukan Rasulullah SAW. Syahid, akhirnya Rasulullah pun pulang ke kota Mekah dari Taif dengan membawa hati yang sangat luar biasa. Di sisi lain Allah berikan sedikit kabar gembira dengan semua kendala yang beliau hadapi dalam dakwah ini. Ternyata Allah kirimkan sebagian utusan dari kalangan jin. Allah berfirman di akhir surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah tatkala kami perkenankan sebagian jin untuk datang mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka datang, mereka mengatakan, wahai kaum kami, diam, kita mau dengar Al-Quran ini. Ketika Al-Quran ini selesai, mereka pun pulang kembali ke negeri-negeri mereka, ke kaum-kaum mereka, seraya mengatakan, ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Allah kisahkan ucapan jin ini di dalam surat Al-Jin. Kata Allah, surat Al-Jin, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada ila akhiri al-ayat. Fasyahid, di sini sedikit hiburan bagi Rasulullah. Kalau seandainya manusia tidak mau beriman, enggak usah khawatir, jin sudah beriman sebagian. Kemudian ketika pulang ke Mekah, Rasulullah SAW di malam hari berada di Hijr Ismail. Dan pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yang belum pernah terjadi pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Apa itu? Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu terjadi, para ulama khilaf. Apakah tanggal 10 kenabian, ada yang mengatakan beberapa bulan sebelum hijrah dan seterusnya. Tapi apapun itu, yang jelas peristiwa ini pasti terjadi, yang Allah sebutkan di dalam surat
Al-Isra ayat pertama kata Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-kubra innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang Allah berkahi semua yang ada di sekelilingnya. Peristiwa ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat yang lain. Yang mana Rasulullah menceritakan suatu saat ketika aku sedang berada di Hijr di malam hari. Tiba-tiba datang Jibril alaihi salam dan membelah dadaku dari tagar. Dari tagar ini ada lubang pertemuan rusuk atas sampai ke bawah perut. Ini dibelah dan dikeluarkan hati Rasulullah kemudian dicuci. Dan ini peristiwa kedua kalinya hati Rasulullah dicuci. Yang sebelumnya terjadi ketika Rasulullah berusia 4 tahun atau 3 tahun, khilaf di kalangan para ulama. Ini peristiwa yang kedua. Setelah itu dan beliau melihatnya dengan mata kepalanya, tidak dibius. Dan mungkin orang-orang zaman dahulu ketika kita berbicara ada orang yang dikeluarkan hatinya atau jantungnya, orang-orang dahulu mengatakan ini mustahil orang masih hidup dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci. Apa iya masih hidup? Orang zaman dahulu. Tapi orang zaman sekarang mereka mengatakan mungkin tidak? Mungkin. Ada transplantasi hati, ada bypass jantung, dadanya dibelah. Ada. Orang-orang dahulu hanya bisa mengatakan aku sangat cinta kepadamu, tidak percaya belah dadaku. Hanya bisa ngomong belah dadaku. Tapi Rasulullah memang dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya, dicuci. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, Jibril pun datang membawa seekor hewan yang sangat putih, bulunya lebat. Hewan ini bernama Buraq. Satu langkah hewan ini sejauh matanya memandang. Sejauh mata memandang langkahnya. Kalau kita berada di Gunung Salak di ketinggian 900 mdpl, mata memandang ini dari Gunung Salak bisa melihat runway Cengkareng. Jadi dari tempat saya di ketinggian 900, hampir 1000, itu bisa melihat Bandara Soekarno-Hatta. Itu mata kita yang terbatas. Jadi satu langkah sejauh sekitar, kalau pakai Google Maps hanya muter, kalau ditarik garis lurus sekitar 65 km. Satu pandangan mata. Ini luar biasa. Berarti 65 km per millisecond. Iya kan? Karena seorang melangkah, subhanallahiladzim. Sehingga di malam hari beliau diperjalankan dan sebelum subuh beliau sudah balik ke Mekah. Dulu orang-orang Quraisy nggak percaya, mustahil. Mereka mendatangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu semakin gila, gilanya makin menjadi-jadi. Apa kata Abu Bakar? Kalau memang dia yang mengatakan seperti itu, faqad sadaq, maka sungguh dia telah benar. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kalau orang dahulu nggak percaya ada orang di satu hari bisa bolak-balik dari Mekah ke Baitul Maqdis, tapi orang zaman sekarang mungkin. Adanya pesawat. Fa'ala kulli hal. Apalagi kalau pakai SpaceX langsung nyampe. Itu namanya Isra, dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis. Ini namanya Isra, perjalanan di malam hari. Dari Baitul Maqdis, Jibril membawa Rasulullah sampai ke langit. Ini namanya Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Wajib meyakini Isra Mi'raj ini. Yang tidak meyakininya dia kafir. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Ini perkara yang lain.
Ketika naik ke langit, Rasulullah bersama Jibril melewati langit yang pertama. Maka Jibril pun mengucapkan salam kepada penduduk langit yang pertama dan meminta dibukakan pintu langit. Mereka pun bertanya, siapa itu? Jibril mengatakan, ini Jibril. Wa man ma'ah, dan siapa yang bersamanya? Ini Muhammad. Kemudian malaikat bertanya, awaqad ursila ilai? Awaqad uhiya ilai? Apakah dia telah diwahyukan kepadanya dan dia sebagai seorang rasul? Maka kata Jibril, betul. Maka masuklah mereka ke pintu langit yang pertama. Kata Rasulullah, faida fihi Adam. Ternyata di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini ketika yang disaksikan oleh Rasulullah, ia terkadang menengok ke kanan, terkadang menengok ke kiri. Tatkala menengok ke kanan, ia tersenyum. Ketika menengok ke kiri, ia menangis. Lalu Rasulullah bertanya, man hada? Siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, hada abuka Adam. Ini adalah ayahmu Adam. Kemudian kata Rasul, kenapa ketika ia menengok ke kanan ia tertawa, senyum, dan ketika menengok ke kiri ia menangis? Kata Jibril, Allah memperlihatkan kepadanya di sebelah kanannya keturunannya yang akan masuk surga, sehingga ketika ia menengok ke kanan ia pun tersenyum, dan Allah memperlihatkan kepadanya di sebelah kirinya keturunannya yang masuk neraka, sehingga ketika ia menengok ke kiri ia pun bersedih dan menangis. Lalu Adam pun mengetahui kedatangan Rasulullah. Ia mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Terus Jibril naik ke langit yang kedua. Ia pun bertanya kepada malaikatnya dan seterusnya seperti langit pertama tadi hingga diizinkan masuk. Kemudian kata Rasulullah, ternyata di langit kedua ada Yahya ibni Zakaria dan juga Isa ibnu Maryam wahuma ibna Khalah, yang mana keduanya ini ibu Nabi Isa dengan ibu Nabi Yahya ini adik kakak, walaupun sebenarnya bukan ibunya langsung. Nabi Isa ibnu Maryam bintu Imran, kan begitu. Nah, Imran ini istrinya bernama Hanna bintu Faqud. Hanna bintu Faqud. Adapun Yahya ini anak dari Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, istri dari Zakaria ini namanya Aisyah bintu Faqud. Nah, jadi disebut ibna Khala karena nenek dari Nabi Isa dengan ibunya Nabi Yahya adik kakak, seperti itu. Kemudian lanjut ke langit ketiga. Di langit ketiga Jibril meminta dibukakan pintu langit, kemudian masuk, dan ternyata di langit ketiga ini ada seorang nabi yang bernama Yusuf ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Kata Rasulullah, wa qad utiya syatral jamal. Dan Nabi Yusuf ini benar-benar telah diberikan setengah kegantengan manusia Bani Adam. Kalau digabungkan semuanya, setengahnya ada pada Nabi Yusuf. Semua manusia laki-laki digabungkan kegantengannya, setengahnya sudah diambil Nabi Yusuf. Jadi kita tidak akan mungkin seganteng Nabi Yusuf. Nggak usah juga menjomblo kepada istri. Mungkin aku tidak sekuat Nabi Musa, tidak setampan Nabi Yusuf. Emang enggak. Allah Ustaz. Baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan bersama Jibril ke langit yang keempat. Diminta dibukakan pintunya hingga akhirnya masuk. Ternyata di dalamnya ada Nabi Idris alaihissalam. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Nabi Idris ini ke tempat yang tinggi, itulah di langit yang keempat. Kemudian Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang berikutnya, langit kelima. Setelah diizinkan masuk, ternyata di dalamnya ada Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun ini manusia yang paling dicintai Bani Israel. Manusia yang paling dicintai Bani Israel. Kemudian dilanjutkan oleh Jibril dan Nabi SAW masuk ke langit yang keenam.
Di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke langit yang ketujuh. Di situ ada Ibrahim alaihissalam. Kemudian sesampainya kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang saleh dan juga nabi yang saleh. Karena Rasulullah adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Sampai akhirnya Jibril alaihissalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ke suatu tempat yang disitulah akhir dari segalanya, yaitu Sidratul Muntaha. Dan sidrah ini adalah sebuah pohon. Disitulah kata para ulama sebagaimana diucapkan Ibnu Mas'ud, yang naik dari bumi berhentinya di Sidratul Muntaha. Yang turun dari langit asalnya dari Sidratul Muntaha. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik dari bumi. Berakhir di Sidratul Muntaha. Disitulah Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan diwajibkan baginya sholat 50 kali sehari semalam. Ketika hendak pulang, beliau melewati langit ke-6. Ada siapa tadi di langit ke-6? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Bima amaraka rabbuk. Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Aku diperintahkan untuk memerintahkan umatku salat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa yang pengalamannya sangat luar biasa di tengah-tengah Bani Israel? Qala inna ummataka lan tastati' wa inni qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alajtu Bani Israila ashadda mu'alajah. Baru 8 menit dari syuruk. Kita genapkan sampai 13 atau 15 menit untuk bisa sholat duha. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, pulang, minta keringanan kepada Allah, karena umatmu gak akan sanggup. Dan aku telah hidup di tengah-tengah Bani Israel dan terus berusaha agar mereka ini mau melakukan perintah Allah, tapi itu sangat berat. Akhirnya kembalilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, minta diringankan, dan Allah pun meringankan menjadi 45 kali sholat sehari semalam. Kembali Nabi Musa masih mengulangi, minta lagi dikurangkan, terus 40, balik lagi 35, hingga akhirnya disisakan 5 kali sehari semalam. Ketika melewati Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Kembali wahai Muhammad, minta Allah untuk diringankan, umatmu gak akan sanggup. Apa kata Rasulullah? Sa'altu Rabbi fastahyaitu. Aku sudah minta dan aku pun malu kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh, amdaitu fariidati li'ibadi hiya khamsun wa hiya khamsun. Aku telah tetapkan kewajiban-kewajibanku untuk hambaku, dan itu adalah sholat 5 kali sehari semalam, akan tetapi pahalanya 50 kali sehari semalam. Nah, inilah keutamaan umat ini. Dan Nabi Musa ketika melihat Rasulullah, beliau menangis. Ditanya oleh Jibril, apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Qala ghulamun bu'itha ba'di yadkhulu min ummatihi aktsaru min ummatil jannah. Ada anak muda yang baru Allah takdirkan lahir setelahku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Nah, jadi di sini juga para nabi ini bangga dan senang kalau umat mereka yang terbanyak. Makanya kata Rasulullah, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wahai para laki-laki, nikahi wanita yang subur, yang bisa kasih kalian banyak anak dan juga yang mencintai kalian. Kenapa? Karena aku bangga di hari kiamat kelak ketika aku memiliki pengikut terbanyak dari nabi-nabi yang lain. Maka ini, nikahi wanita-wanita yang banyak memberikan anak. Kalau nggak bisa satu, paham insya Allah.
Nanti di stop nanti ta'lim kita. Yang stop dikudeta sama ibu-ibu kan repot kita. Hingga akhirnya selesai dari menerima sholat. Dan ini Allah memberikan hiburan kepada nabinya. Setelah sekian banyak intimidasi dan tekanan, beliau pun diberikan perjalanan ini yang bahasa anak sekarang namanya healing. Iya. Jadi healing ini memang tabiat manusia. Kalau udah terlalu capek, healing. Atau bahasa kita piknik. Iya. Karena kurang piknik itu kurang sehat, Pak. Allah musta'an. Baik, inilah yang dilewati oleh Rasulullah SAW tahun ke-10 kenabian. Dan sepulangnya dari sini Rasulullah lebih aktif lagi berdakwah di musim-musim haji. Di musim-musim haji, karena pada saat itu kabilah-kabilah dari bangsa Arab mereka datang berbondong-bondong untuk melakukan ibadah haji versi jahiliyah. Rasulullah pun mendatangi setiap kabilah di musim-musim haji ini, lalu beliau mengatakan, man yahmiluni ila qaumihi fa uballigha risalati rabbi. Siapa yang mau membawaku dan melindungiku kepada kaumnya agar aku bisa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di belakangnya ada Abu Lahab. Setiap kali beliau mendatangi suatu kabilah, Abu Lahab mengatakan, kalian jangan tertipu, itu ponakan saya. Saya lebih paham dia itu gila. Subhanallah ya Abu Lahab. Nasallallahu alaihi. Hingga akhirnya ada beberapa manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini bibit pertolongan bagi Islam. Itulah beberapa anak muda dari kalangan penduduk Yathrib yang kemudian nanti disebut sebagai Madinah, yang kita akan sebutkan insyaallah pada episode-episode berikutnya. Wallahu a'lam. Cukup. Nah, terkait perang Uhud kan di perang Uhud ada seorang yang berperang untuk betul-betul jago istilahnya. Nah, pada akhirnya sahabat takjub, terus Rasulullah bilang bahwa finnar, namanya Isman Ustaz. Nah, apakah ini munafik atau termasuk larangan? Nah, hadis lengkapnya dalam Sahih Bukhari. Suatu saat ada seorang yang berperang sangat gagah menebas orang-orang kafir hingga sebagian sahabat terfitnah. Mereka pun mengatakan hani'an lahul jannah, duhai bahagianya dia penduduk surga. Kata Rasulullah, bal huwa min ahli nar. Bukan, dia itu adalah penduduk neraka. Sebagian sahabat pun kaget karena secara lahiriah yang dilihat oleh mata mereka, orang ini gagah berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir. Akhirnya salah seorang sahabat mengatakan, wallahi la'azzamanna, demi Allah aku akan ikuti orang ini. Sahabat ini pun melihat orang ini ternyata terus berperang hingga akhirnya ia terkena luka dan ia tidak tahan menahan luka tersebut. Ia pun mengeluarkan pedangnya, menempatkan pegangan dari pedangnya ini ke tanah, dan beliau menancapkan ujung dari pedangnya ke perutnya. Lalu beliau melepaskan dirinya, bunuh diri. Lalu kata sahabat ini, ia pun segera mendatangi Rasulullah dengan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kata Rasulullah, madak. Kenapa? Ente tiba-tiba datang asyhadu annaka Rasulullah. Kata sahabat ini, orang yang gagah berperang tadi, hingga manusia-manusia, para sahabat terfitnah mengatakan dia penduduk surga, tapi engkau mengatakan dia penduduk neraka. Wahai Rasulullah, aku ikuti dia, ternyata dia membunuh dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah? Inna minan nas man ya'malu bi'amali ahli jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ada sebagian manusia-manusia, kata Rasulullah, yang mereka secara lahiriah menampakkan, mereka melakukan amalan-amalan ketaatan yang dia tampakkan kepada manusia, dan ia menyembunyikan kejelekan di dalam hatinya. Hanya yang tampak saja yang terlihat oleh manusia, padahal dia penduduk neraka. Dan ini juga yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha.
Kata Rasulullah, takdir itu telah ditetapkan. Dan ada sebagian di antara kalian manusia-manusia yang kesehariannya melakukan amalan-amalan ketaatan. Tapi ternyata itu yang hanya ia tampakkan di depan manusia. Dan takdirnya telah mendahulunya bahwasanya dia ini penduduk neraka. Maka di akhir kehidupannya ia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, dan usianya ditutup dengan amalan penghuni neraka tersebut, ia pun masuk ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah, penutup yang buruk. Tapi ada manusia-manusia yang kesehariannya karena kejahilannya mungkin, karena kelalaiannya melakukan amalan penghuni neraka, maksiat, dosa, tapi takdir telah mendahului dia ini adalah penduduk surga karena kejujuran yang ada di dalam hatinya. Di akhir kehidupannya Allah berikan taufik untuk melakukan amalan ketaatan, dengannya usianya ditutup, dan inilah disebut dengan husnul khatimah, ia pun masuk ke dalam surga. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Yang dilihat dan menjadi patokan dari amalan seorang hamba dari seluruh usianya adalah di akhir kehidupannya. Apakah dia munafik? Adapun munafik secara i'tiqadi, maka dalam hadis tersebut ghairu zahir. Adapun secara amali, dia menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk, nah fihi nifaq. Tapi apakah dia munafik yang kekal di dalam neraka? Tidak disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam. Cukup kita tutup insyaallah jika ada benarnya. Oh, silakan. Tentang ini tadi Ustaz, yang Muhammad Yakin, kalau nggak salah ada di ayat lain yang sepertinya mirip, walana amaluna walakum amalukum. Nah, itu untuk siapa? itu Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل إلي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Itu ucapan Rasulullah, diperintah untuk mengucapkan itu kepada orang-orang kafir. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan ini, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, katakan kepada orang-orang Yahud bahwasanya kalian tidak bisa menindas kami, sebaliknya juga kami tidak bisa merusak kalian. Bagi kalian amalan kalian dan bagi kami amalan kami. Ini terhadap orang-orang Yahud. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan kami adalah kaitannya peristiwa ini dengan suatu ayat, berdoalah kepada kami, saya kami akan kalau masalah yang astajib lakum. Allah berfirman, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Adapun kaitannya dengan Rasulullah meminta kepada Allah untuk diringankan, apakah itu termasuk dari perintah untuk meminta kepada Allah? Niscaya Allah akan kabulkan. Nah, fadzahir ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, peristiwanya berbeda. Adapun ud'uni astajib lakum ini umum pada semua hal. Adapun pada perkara Rasulullah ini disebutkan oleh para ulama, ini pengalamannya Nabi Musa. Artinya itu bukan inisiatif dari Rasulullah. Kalau berdoa ud'uni astajib lakum kan inisiatif dari orang yang berdoa. Adapun yang tadi
yang Nabi Musa meminta kepada Rasulullah untuk agar diringankan, di sini para ulama mengatakan pada lafaz ucapan Nabi Musa, fa inni qad jarrabtu nasa qabla. Aku telah memiliki pengalaman dengan manusia sebelummu. Di sini para ulama mengatakan pengalaman ini mu'tabar, memiliki nilai yang harus dipertimbangkan di dalam Islam. Jadi orang-orang expert, orang-orang profesional itu sangat dihargai di dalam Islam. Dan pengalaman mereka, sharing mereka sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena agar seorang itu dalam hidupnya tidak lagi mengalami trial and error. Dia cukup menikmati hasilnya saja. Ini sangat dihargai di dalam Islam. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan, aku telah memiliki pengalaman dengan manusia sebelummu, Rasulullah tidak bisa menolak. Beliau pun mengikuti saran Nabi Musa. Dan kita, umatnya Rasulullah, sangat berterima kasih kepada Nabi Musa. Dan di sini juga kita lihat bagaimana seorang itu ikhlas. Ketika di dalam hatinya ada ikhlas, tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi Musa menangis karena mengetahui ada seorang nabi yang diutus setelahnya, yang usianya lebih muda darinya, tapi umatnya lebih banyak masuk surga dari umat Nabi Musa. Kalau orang yang hasad, wah, nggak usah bilangin dah, biarin 50, nggak sanggup dah. Itu kalau seandainya dia nggak punya sifat nasihat di dalam hatinya. Tapi para nabi Allah cabut hal-hal seperti ini, dicuci hati mereka. Makanya Nabi Musa tidak segan-segan untuk menasihati Rasulullah. Udah dikurangi 45, balik lagi sampai 5, kembali lagi. Oh jangan, cukup 50, nggak apa-apa harusnya. Kalau kita yang hasad, ya kan, ada teman kita jualan, kita lihat jualannya nggak laku nih, dan kita punya komoditas lain, kalau dia jualan ini jadi saingan nih. Oh, udah ente jualan aja itu tuh masya Allah komoditas yang luar biasa, tinggal ente bikin aja gimana marketingnya. Padahal apa? Supaya tidak menyamai dan menjadi kompetitor. Seperti itu. Allahul musta'an. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Jadi berbeda ya. Adapun yang diucapkan Nabi Musa itu nasihat dari Nabi Musa kepada Rasulullah. Adapun ud'uni astajib lakum, inisiatif dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Maha Pemurah. Selama Allah Subhanahu wa taala diminta oleh manusia, Allah akan berikan. Berkata seorang penyair, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina sa'altahu yaghdabu. Jangan engkau meminta hajatmu kepada manusia. Mintalah kepada yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup. Allah, kalau engkau tidak meminta kepadanya, ia akan murka kepadamu. Adapun manusia, kalau engkau terus meminta kepadanya, dia akan jengkel dan marah. Baik, wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.